Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas topik tentang teori perkembangan dan implikasinya terhadap pembelajaran. Pertama, kita punya teori psikialisis yang dipelopori oleh Sigmund Freud. Freud mempercayai bahwa perilaku kita dipengaruhi oleh bawaan sadar dan pengalaman masa kecil. Dalam konteks pembelajaran, penting untuk memahami motivasi dan konflik internal siswa. Kita perlu menciptakan lingkungan yang aman agar siswa merasa nyaman, mengekspresikan diri, dan mengatasi kecemasan. Selanjutnya ada teori behaviorisme yang dipelopori E.L. Thorndike, Ivan Pavlov, dan B.F. Skinner. Menurut Thorndike, mengembangkan hukum efek yang menunjukkan bahwa perilaku yang diikuti oleh kepuasan akan diperkuat. Menurut Pavlov, terkenal dengan eksperimen pengkondisian klasik di mana ia menunjukkan bagaimana stimulus netral dapat memicu respon tertentu setelah diasosiasikan. Menurut Skinner, memperkenalkan pengkondisian operan di mana perilaku dapat dimodifikasikan melalui penguat dan hukuman. Implikasi dalam pembelajaran mencangkup penggunaan sistem reward yang memotivasi siswa serta penerapan teknik pengkondisian untuk membentuk kebiasaan baik. Kemudian kita memiliki teori kognitif yang dipelopori oleh Jean Piaget dan Leigh Vygotsky. Mereka menekankan proses mental dalam belajar. Piaget berbicara tentang tahap perkembangan kognitif, sedangkan Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial. Dalam pembelajaran, kita biasa menggunakan metode aktif yang melibatkan diskusi dan kolaborasi, serta mendorong siswa untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah. Terakhir, ada teori humanistik yang dipelopori oleh Abraham Maslow dan Carl Rogers. Mereka menekankan potensi individu dan pencapaian diri. Lingkungan belajar harus mendukung kebutuhan emosional dan sosial siswa. Kita juga perlu memberikan perhatian pada pengembangan diri dan minat pribadi siswa. Sebagai penutup, mari kita lihat ayat ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakannya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya belajar dalam membaca. Pentingnya belajar dan membaca. Perintah bacalah menunjukkan bahwa ilmu adalah dasar pengembangan diri. Ilmu sendiri sebagai ibadah. Mencari ilmu merupakan bentuk pengakuan dan kebesaran Allah. Pentingnya mencari pengetahuan, belajar tidak hanya untuk mengakumulasi informasi, tetapi untuk memahami dan menerapkannya dalam kehidupan. Dengan demikian, ayat ini mendorong kita untuk menghargai proses belajar sebagai bagian dari ibadah dan pertumbuhan pribadi. Demikianlah pembahasan mengenai teori perkembangan dan implikasinya terhadap pembelajaran. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi panduan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.